Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu pada hari ini? Semoga Bapak Ibu selalu sehat walafiat. Salam DJJ. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang proposal penelitian. Di proposal itu nanti ada bab 1 yang berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, manfaat, dan tujuan. Dan di bab 2 nanti kita ada kajian teoritik, kemudian kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Sedangkan di bab 3 kita membahas tentang metode penelitian. Baik, kita akan membahas tentang bab 1 dulu. Bapak dan Ibu sekalian, bab 1 ini merupakan bab yang sangat penting karena bab 1 ini merupakan kunci pembuka dari penelitian kita. Dan kualitas pembelajaran kita ditentukan dari bagaimana kita menggali masalah di dalam latar belakang, kemudian mengidentifikasi, merumuskan dengan baik, sehingga manfaat dan tujuannya pun jelas. Baik, kita akan lihat sekarang tentang latar belakang. Latar belakang ini menjelaskan mengapa masalah itu akan diteliti dan penting. Dan masalah itu pada hakikatnya adalah ada diskrepansi, kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara dasein dan dasollen, antara yang seharusnya dan kenyataannya. Masalah ini biasanya apa-apa yang membuat si peneliti merasa gelisah dan resah sehingga masalah ini perlu diteliti. Masalah ini bisa dalam bentuk fenomena, gejala-gejala yang di situ ada kesenjangan sehingga bisa diangkat untuk kita rumuskan menjadi permasalahan. Bapak Ibu sudah kita berikan template yang saya bagi itu. Nah, itu sudah ada paragraf 1 berisi tentang kondisi ideal dan seterusnya sampai kondisi nyata. Dan di paragraf berikutnya itu ada yang namanya tindakan, kerugian apa atau keuntungan apa yang akan terjadi kalau masalah tersebut tidak segera diteliti. Dan dalam pemaparan latar belakang ini pada umumnya memakai pendekatan deduksi atau yang sifatnya dari umum ke yang khusus, atau sering disebut dengan kerucut terbalik. Setelah menyusun paragraf kondisi ideal dan kondisi kenyataan, maka Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi masalah. Apa itu identifikasi masalah? Identifikasi masalah adalah mengenal masalah. Karena penelitian itu memang berangkat dari masalah, yaitu wujud dari situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesenjangan tadi antara harapan dan kenyataan. Identifikasi masalah juga merupakan kegiatan mendeteksi, melacak untuk menjelaskan aspek masalah yang akan kita angkat menjadi judul penelitian. Dan hasil identifikasi ini akan diangkat dalam rumusan masalah nantinya. Untuk dapat mengidentifikasi masalah dalam mata pelajaran, maka perlu Bapak Ibu kenali variabel-variabel yang saling berkaitan di antara kegiatan penelitian tindakan kelas. Variabel itu ada guru, siswa, ada media pembelajaran, ada proses pembelajaran. Dan di sini yang variabel-variabel yang saling berkaitan.
bagaimana sekarang langkah-langkah cara mengidentifikasi? Yang pertama, seorang guru harus merefleksi kondisi awal atas masalah-masalah pembelajaran yang ada di kelasnya. Jadi Bapak Ibu harus merefleksi awal dulu. Kemudian Bapak Ibu akan mengobservasi, mungkin bisa wawancara dengan beberapa teman sejawat, bisa juga Bapak Ibu melihat dokumen sekunder, dan bisa juga dengan cara-cara yang lain. Ya. Kemudian bagaimana misalkan seorang guru Pemjas ingin melaksanakan identifikasi. Contohnya nih, misalkan dari 35 orang siswa hanya 12 orang yang aktif belajar di dalam belajar tolak peluru. Selebihnya mereka duduk-duduk saja. Kemudian Pak Guru ini melihat ada siswa yang melakukan latihan dan bermain sendiri tanpa bimbingan. Ada juga siswa yang kurang serius dalam mengikuti pelajaran, dan mereka merasa bahwa frekuensi melakukan latihan itu sangat sedikit, dan itu pun dengan waktu tunggu yang cukup lama. Bisa juga karena tingkat kesalahan daripada gerak atau keterampilan yang lain, sehingga persentase ketuntasan belajarnya itu menjadi kurang atau rendah. Kemudian siswa belum mempunyai persepsi yang benar tentang teknik keterampilan yang akan dipelajari. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang lain, mungkin bisa menemukan ada anak-anak yang ngantuk, kemudian anak yang kurang serius ikut belajar, kurang bisa konsentrasi, jika diberikan tugas tidak selesai mengumpulkan, dan seterusnya. Itu adalah cara-cara melakukan identifikasi masalah. Kemudian masalah-masalah yang sekian banyak itu Bapak Ibu harus kelompokkan. Apakah masalah tentang rendahnya keterampilan siswa, atau masalah aktivitas belajar di kelas, atau masalah hasil belajar, atau masalah interaksi antara guru dan siswa di kelas, atau masalah tentang penguasaan alat misalkan begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya di sini akan menganalisis. Setelah diidentifikasi, dikelompokkan, maka Bapak Ibu pada tahap yaitu menganalisis. Ya, jadi setelah sejumlah masalah ditemukan, langkah berikutnya yaitu menganalisis tadi. Mana kita pilih-pilih dulu, mana yang sangat strategis, mana yang paling mendesak untuk kita segera atasi dan bisa dilaksanakan oleh guru, serta prioritas setelah itu yang mana. Jadi kita supaya berkesinambungan antara kegiatan kita dengan program sekolah. Bapak Ibu bisa membuat suatu tabel begitu yang terdiri dari masalah, kemudian sebabnya apa, kemudian pemecahannya bagaimana, bentuk kegiatannya seperti apa. Jadi guru BK pun juga dengan bisa, misalkan masalah itu anak kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, dicatat. Kemudian penyebabnya apa? Oh, penyebabnya mungkin bisa motivasi belajar kurang atau minat belajar yang kurang. Bagaimana pemecahannya? Nah, mungkin guru BK ini akan melakukan tindakan tentang konseling, program konseling, yaitu konseling layanan individual misalkan begitu. Kemudian bentuk kegelisahannya, bentuk kegiatannya adalah dia akan memilih jenis-jenis kegiatan yang cocok untuk mengatasi anak yang kurang minat belajar atau motivasi rendah tadi. Bapak Ibu guru juga demikian bisa. Kalau seandainya ada anak yang tadi bermasalah, prestasi belajarnya rendah, kemudian penyebabnya mungkin dia kurang bisa berinteraksi, berkonsentrasi, minat belajarnya rendah, maka pemecahannya Bapak Ibu harus mengubah apa? Mengubah metode mengajar Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu akan memilih suatu
resep, tindakan, atau solusi, yaitu memilih model-model pembelajaran yang menarik, yang tepat, kemudian dikombinasi dengan media yang tepat, atau mungkin dikombinasi dengan teknik yang tepat, sehingga hasil belajar nantinya bisa optimal, efektif, dan efisien. Kemudian setelah kita selesai mengidentifikasi masalah, maka kita akan membuat yang namanya rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini berawal dari identifikasi masalah. Rumusan masalah itu apa? Rumusan masalah adalah sesuatu yang perlu dicari pemecahannya atau dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian. Sekali lagi, rumusan masalah itu sangat penting. Jadi rumusan masalah adalah sesuatu yang perlu dicari pemecahannya, dan jawaban dari suatu masalah tadi kemudian Bapak Ibu akan lakukan di dalam penelitian. Rumusan masalah merupakan pernyataan gagasan seorang peneliti yang terkandung dalam ruang lingkup masalah yang akan diteliti tadi dan menjadi pusat perhatian daripada penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut kemudian akan dicari jawaban dari pengumpulan data tadi. Perumusan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis nantinya. Jadi Bapak Ibu, rumusan masalah ini akan menjadi dasar untuk membuat rumusan hipotesis di bab 2. Sengaja saya menaruh 2, walaupun ada beberapa peneliti mungkin menaruh hipotesis penelitian di bab 1. Kemudian rumusan masalah ini hendaknya harus jelas, padat, dan berisi implikasi data untuk pemecahannya. Cara menuliskan rumusan masalah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu cermati. Yang pertama yaitu tentang isi. Nah, isi ini harus mempunyai nilai manfaat yang tinggi dari pemecahan masalah yang akan kita selesaikan. Jadi harus mempunyai manfaat yang tinggi. Kemudian ketercapaian pemecahan tadi oleh peneliti. Artinya Bapak Ibu harus pada saat ingin menerapkan model pembelajaran discovery begitu atau project based learning, maka Bapak betul-betul sudah menguasai betul model itu, apa keuntungannya, apa kelebihannya. Nah, ini sudah harus Bapak Ibu betul-betul menguasai itu. Kemudian aspek orisinalitas. Pemecahan masalah ini harus dilakukan dengan sesuatu yang baru, yang update. Seperti sekarang ini Bapak Ibu sekalian, di era pandemi ini Bapak Ibu mungkin bisa akan tertantang jika Bapak Ibu akan menggunakan rumusan pemecahan masalah, menggunakan obat-obat resep yang baru, yang aktual. Ini akan lebih bagus lagi. Kemudian penerapan model-model pembelajaran dalam konteks yang berbeda. Artinya model-model ini belum pernah dicobakan di kelas. Jadi memang sesuatu yang masih baru. Karena sebelumnya Bapak Ibu hanya mengajar menggunakan metode tanya jawab, mungkin diskusi gitu saja. Sekarang Bapak Ibu akan menerapkan model, berarti Bapak Ibu akan menggunakan sintak pembelajaran, fase-fase pembelajaran sesuai model-model tadi. Kemudian aspek formulasinya. Jadi kalau kita lihat formulasi bagaimana rumusan masalah, di situ biasanya mengandung kalimat-kalimat naratif dengan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dan rumusan masalah itu tidak boleh bermakna ganda serta harus eksplisit, dan biasanya memuat subjek penelitian, mencantumkan tempat penelitian, memuat waktu yang berkaitan dengan peristiwa permasalahan. Kemudian aspek teknis. Jadi aspek teknis ini berhubungan dengan bagaimana kemampuan peneliti dalam hal memecahkan masalah tadi. Jadi termasuk merancang menerapkan model itu dalam bentuk RPP, kemudian
bisa membuat lembar observasinya, dan seterusnya, termasuk LKS. Kemudian memilih masalah yang bermakna. Jadi betul-betul antara materi yang akan mau diteliti tadi, materi pokok atau kompetensi tadi, betul-betul cocok dengan model yang akan Bapak pakai dan memiliki nilai praktis yang tinggi, serta memberikan kontribusi untuk memperoleh pengalaman belajar untuk mengembangkan keprofesian guru. Jadi betul-betul menantang begitu. Ini aspek teknis. Bagaimana contoh rumusan masalah yang benar? Biasanya rumusan masalah menggunakan kata tanya, yaitu bagaimana atau apakah. Bapak Ibu boleh menggunakan kedua-duanya. Nah, sebagai contoh misalkan, bagaimana gambaran penerapan model direct instruction untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran keterampilan renang bagi siswa kelas 7A misalnya. Nah, ini bisa menggunakan kata bagaimana. Jadi bagaimana gambaran, bagaimana deskripsi, begitu ya. Kemudian bisa juga menggunakan kata apakah. Apakah penggunaan bola modifikasi dapat meningkatkan frekuensi latihan dan keaktifan dalam pembelajaran keterampilan lempar tangkap permainan bola kasti pada siswa kelas 7C MTS Kota Mataram misalnya, tahun pelajaran. Ini bisa seperti itu. Jadi banyaklah yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk merumuskan sesuai dengan konteks dan masalah maupun variabel yang akan Bapak Ibu angkat. Kemudian kita beralih kepada tujuan. Tujuan itu adalah pernyataan positif mengenai target yang ingin dicapai di dalam penelitian. Jadi tujuan itu mengacu pada rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian rumusan tujuan itu harus singkat, padat, secara eksplisit dan spesifik. Kemudian tujuan mengacu kepada data yang akan kita kumpulkan, dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Caranya bagaimana? Hilangkan kata tanya dan tanda tanya yang ada di rumusan masalah. Ya, jadi tadi ada kata bagaimana. Nah, bagaimana itu dihilangkan? Apakah tadi dihilangkan? Tanda tanya dihilangkan, sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Contoh, untuk mendeskripsikan penelitian, untuk mendeskripsikan penerapan model atau metode atau teknik atau penggunaan media dalam rangka meningkatkan keterampilan, meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar dengan menggunakan pendekatan bla 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 bla. Ini sudah rumusan masalah tentang tujuan. Ada juga yang misalkan begini contohnya, untuk menganalisis peningkatan aktivitas belajar melalui penerapan model A, B, siswa kelas. Jadi untuk menganalisis peningkatan aktivitas belajar dan hasil belajar melalui penerapan model discovery, model inquiry, dan seterusnya. Manfaat ini dalam penelitian adalah manfaat-manfaat praktis, ya, manfaat praktis bagi siapa untuk apa. Maka itu seorang peneliti PTK biasanya yang terkait dengan kena dampak pengaruh dari PTK ini adalah siswa, kemudian guru itu sendiri, kemudian kepala sekolah, ya, atau pembaca-pembaca yang lain. Kita bisa buat misalkan begini, bagi siswa
hasil penerapan model discovery atau problem based learning dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa. Kemudian bisa juga meningkatkan motivasi atau minat belajar. Kemudian bagi guru, hasil penerapan model pembelajaran mampu meningkatkan profesionalismenya sebagai pendidik, sebagai agen pembelajar, serta meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian bagi kepala sekolah itu dapat mensosialisasikan atau mendesiminasikan model-model tadi yang sudah dipetekakan kepada guru-guru yang lain, misalkan bisa melalui workshop dan seterusnya, dan tentu dapat meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Itu bab 1, Bapak sekalian, kita sudah selesaikan bab 1. Semoga Bapak Ibu bisa lancar menulis bab 1. Kemudian kita lihat di bab 2. Di bab 2 ini berisi tentang kajian teoritis, kerangka pikir, dan hipotesis tindakan. Untuk kajian teoritis, Bapak Ibu sudah kami bagi beberapa template kemarin. Bapak Ibu bisa mengembangkan dari variabel utama, misalkan dari Bapak mulai dari mana dulu, misalkan dari model pembelajaran project based learning misalkan. Nah, di situ akan ada pengertian sub-sub unsur daripada alinea berikut, yaitu penjelasan dari teori A misalkan. Bapak Ibu akan tulis itu pengertian, kemudian hakikat model, kelebihannya, kekurangannya, karakteristiknya. Silahkan Bapak Ibu isi, tulis, semakin lengkap semakin baik. Kemudian variabel-variabel yang ada di rumusan masalah, aktivitas belajar, kemudian hasil belajar, mulai dari apa itu belajar, hakikat belajar itu apa, kemudian pembelajaran itu apa, dan seterusnya. Bapak Ibu akan kembangkan di situ. Aktivitas belajar jenisnya macam-macam apa saja, hasil belajar yang dibentuk macamnya apa saja, Bapak Ibu jelaskan di situ menurut teori-teori. Nah, bisa juga Bapak Ibu setelah ada beberapa teori, dari teori A, teori B, Bapak Ibu akan memberikan ulasan sendiri sebagai definisi operasional. Apalagi sekarang di era pandemi COVID ini, aktivitas belajar siswa secara buku tentu berbeda dengan kondisi sekarang. Maka Bapak Ibu, aktivitas pembelajaran menurut teorinya si A, si B tadi harus dioperasionalkan, dibuat sendiri aktivitas yang ingin Bapak Ibu ukur sehingga menjadi variabel yang terukur. Itu yang bisa ditulis di kajian teori. Kemudian di B, hasil penelitian yang relevan ini juga penting, karena teori-teori yang relevan yang Bapak Ibu gunakan itu bisa menjelaskan variabel yang kita teliti. Jadi penelitian orang lain itu bisa membantu kita untuk menjelaskan pengertian-pengertian jika kita tidak memiliki itu. Kemudian sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang kita gunakan. Maka referensi biasanya hasil penelitian orang lain dengan penelitian kita yang sama itu tidak akan jauh berbeda. Paling-paling kalau perubahan-perubahan di dalam hasil data penelitian orang lain dan kita tuh selisihnya cuma sekitar 20% gitu saja. Jadi kalau terjadi perubahan selisih yang begitu besar, berarti ada sesuatu yang salah. Nah, ini penting. Jadi fungsi penelitian yang relevan ini menjadi penting untuk triangulasi data atau pengecekan data, ya. Kemudian bagaimana caranya kita menyusun penelitian yang relevan? Itu bagaimana? Nah, yang pertama, Bapak Ibu harus analisis dulu variabel yang kita teliti.
variabel apa saja utama yang di penelitian kita. Kemudian cari artikelnya di Google Scholar atau Google Cendekia. Di situ Bapak Ibu setelah ketik apa yang kita inginkan, di situ kita ketik, dipilah alamat di Google Scholar itu kita cari, sehingga setelah kita dapat sesuai dengan keinginan kita simpan. Mungkin juga kita bisa convert dari PDF ke Word supaya kita lebih bisa mengadaptif jika ada pengertian-pengertian yang mungkin kita perlukan di situ. Caranya misalnya begini, penelitian yang dilakukan oleh seseorang, misalkan Ilham Shah dan kawan-kawan, tentang penerapan model PBL berbantuan LKS daring menunjukkan hasil ketuntasan belajar klasikal 90% dan efektivitas pembelajaran atau keefektifan pembelajaran di kelas dalam kategori sangat baik. Nah, ini ada suatu rumusan pernyataan daripada saat kita mengambil penelitian yang relevan. Jangan lupa berikan sumbernya di situ. Kalau tadi sumbernya Ilham Shah dan kawan-kawan, ya, Bapak Ibu bisa koma, tahunnya berapa, titik 2, kemudian halaman berapa. Ini sebagai kita seorang saintis harus jujur jika kita ingin mengutip pendapat dari ahli atau penelitian orang lain. Kemudian setelah hipotesis tadi, penelitian relevan tadi, Bapak Ibu akan menyusun yang namanya kerangka pikir. Nah, kerangka pikir itu jadi penting karena apa? Kerangka pikir ini sebagai kerangka teoritis bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan secara teori, atau dengan kata lain solusi teoritiknya itu ada di kerangka pikir. Dari mana? Dari teori-teori yang di awal tadi. Teori yang kita awal tadi itu sebagai pisau bedahnya. Nah, dari kerangka pikir itu kita bisa menyusun suatu kerangka urutan penalaran yang logis, ya, yang urut dan logis, sehingga menjadi suatu alur pemikiran yang jelas. Biasanya kerangka pikir ini disajikan dalam bentuk bagan, gambar, atau alur pikir. Nah, Bapak bisa lihat di sini bahwa kerangka pikir itu biasanya terdiri dari 3 bagian. Jadi sebelum tindakan, sesudah tindakan, dan hasil. Nah, di situ akan berdampak dari motivasi rendah, minat belajar rendah. Setelah ada tindakan, maka hasil belajar meningkat, aktivitas belajar meningkat. Jadi di kerangka berpikir itu seperti itu, ada alur. Kemudian dari kerangka berpikir, Bapak Ibu, menjadi pijakan kita sebagai peneliti untuk menyusun hipotesis tindakan. Jadi hipotesis tindakan itu merupakan dugaan sementara mengenai perubahan yang akan terjadi apabila suatu tindakan tertentu ini dilakukan. Nah, hipotesis tindakan ini sebagai pengarah atau pemandu dalam penelitian yang memungkinkan peneliti memperoleh jawaban atau hasil tindakan yang ingin dilakukan. Bagaimana rumusan daripada menyusun hipotesis tindakan? Biasanya menggunakan jika. Nah, jika penerapan model pembelajaran A, maka aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa itu meningkat, begitu. Jadi sangat mudah membuat rumusan hipotesis jika maka. Jika model pembelajaran diterapkan, maka akan meningkatkan keterampilan
A dan hasil belajarnya meningkat. Begitu Mas. Kemudian di bab 3, Bapak Ibu sekalian, bab 3 kita di situ ada setting penelitian, ada subjeknya, ada sumber datanya, ada teknik dan alat pengumpulan data dan validasi datanya. Kemudian dari situ nanti Bapak Ibu sekalian akan menganalisis data tadi menggunakan apa, dan ada indikator kinerja penelitian. Di bab ini Bapak Ibu wajib menentukan indikator kinerja penelitian supaya apa? Supaya penelitian itu tidak terus berputar begitu, sehingga ada batasan kapan data itu sudah jenuh atau ada saturasi di situ dan harus berhenti siklus penelitian kita. Kemudian bagaimana prosedur penelitiannya? Nah, itu di dalam bab 3. Jadi kalau kita berbicara masalah setting penelitian, Bapak Ibu di situ Bapak Ibu akan menuliskan apa yang pertama, waktu penelitian. Kemudian Bapak Ibu akan menyusun tempat penelitian di mana. Itu harus jelas. Dan kemudian siklusnya berapa kali siklus yang akan Bapak Ibu akan gunakan di dalam PTK nanti. Kemudian Bapak Ibu setelah ada setting di penelitian, Bapak Ibu akan persiapan dalam PTK. Persiapan apa? Ya tentunya analisis KIKD dalam program semester itu. Kemudian Bapak Ibu akan menyiapkan juga silabus, RPP, kemudian lembar-lembar observasi, kemudian LKS, angket, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu siapkan dari awal sebelum Bapak Ibu terjun di dalam open class atau tindakan penelitian. Kemudian subjek penelitian. Nah, subjek penelitian itu siapa? Subjek penelitian adalah orang yang dikenai dari penelitian kita. Jadi subjek itu biasanya adalah siswa itu. Nah, siswa itu hanya satu kelas yang bermasalah. Tidak bisa digabung 2 kelas atau 3 kelas begitu. Jadi PTK hanya sebutkan di situ berapa siswa laki-laki, berapa siswa perempuan. Itu sudah cukup. Kemudian sumber data yang Bapak akan ambil itu nanti dari mana saja, bisa dari siswa, bisa dalam dokumen, dari guru, teman sejawat, bisa dari kemudian dari data-data sekunder dan data-data primer. Ini sumber datanya. Kemudian validasi datanya, biasanya Bapak Ibu membuat kisi-kisi dulu. Setelah kisi-kisi, ada soal yang dibuat, kalau bisa diuji cobakan dulu. Uji cobakan sebelum Bapak Ibu lakukan penelitian tindakan kelas. Kemudian begitu juga tentang wawancara dan seterusnya, itu ada kisi-kisi dulu dibuat supaya ada semacam triangulasi data nanti betul-betul berjalan. Jadi ada person, place, dan dokumen. Jadi di sini ada 3 komponen: person, orang, place itu tempat, situasi, dan dokumen biasanya dalam bentuk tes. Kemudian tadi kumpulan datanya sudah dikatakan tadi. Kalau Bapak menggunakan tes, berarti paper test. Di situ mengambil data siswa hasil belajar. Kemudian kalau Bapak ingin melihat situasi kelas proses, Bapak akan menggunakan observasi, lembar observasi. Dan kalau Bapak ingin menanyakan bagaimana pendapat siswa, nah itu bisa menggunakan wawancara atau bisa dalam bentuk angket. Juga dengan tentang indikator kinerja penelitian. Jadi indikator kinerja penelitian ini adalah suatu kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan kegiatan PTK. Jadi merupakan kriteria standar kapan guru ini harus berhenti. Misalkan tes hasil belajar dapat tetapkan misalkan 75 KKM-nya. Nah, disitulah jika peserta secara keseluruhan klasikal sudah mencapai 75 orang di atas 85%, berarti itu sudah jenuh data itu. Begitu keaktifan siswa itu seberapa, maksudnya dalam kategori baik ya, atau aktif, sangat aktif gitu. Itu harus Bapak tentukan.
Kemudian apa ya? Ya tadi tentang hasil belajar, aktivitas dan hasil belajar. Ini harus Bapak Ibu tentukan supaya Bapak Ibu tidak ada arahan yang jelas kapan harus berhenti. Nah, itu saja Bapak Ibu sekalian, saya rasa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa video ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas, menulis proposal maupun di dalam laporan nanti. Pada kali berikut nanti kita akan membahas tentang instrumen, ya Bapak sekalian, bagaimana itu jenis-jenis instrumen untuk mengambil data dan bagaimana cara menggunakannya. Demikian, semoga Bapak Ibu selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar. Salam DCC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.